Bayi ini adalah pencuri. Saat ditelanjangi, terdapat luka sepanjang 20 cm di perutnya. Di lengannya juga ada tato. Ia juga memakai gigi palsu. Temannya membuangnya di depan rumah orang. Seekor anjing berjalan ke arahnya dan mengencinginya. Pemilik rumah melihat bayi ini, lalu menggendongnya. Tapi, bayi itu sangat bau. Saat pasutri ini mengganti popoknya, saat melepas celananya, mereka takjub karena pedangnya besar. Si istri, Vanessa, ingin menyerahkan bayi itu ke polisi. Setelah mendengarnya, bayi itu menangis. Ternyata, ia bukan bayi. Namanya Kelvin, seorang pencuri. Belum lama bebas dari penjara. Temannya, Percy, menjemputnya. Mereka bersekongkol untuk mencuri berlian. Tapi, ketahuan. Polisi segera mengejarnya. Karena panik, Kelvin memasukkan permata itu ke tas Vanessa. Lalu ia mengikuti Vanessa pulang. Kelvin mengintip di jendela dan melihat mereka ribut soal anak. Ternyata, mereka belum juga dikaruniai anak. Jadi, Kelvin berpura-pura jadi bayi, supaya ia bisa mengambil permata di tas Vanessa. Vanessa lapor polisi. Mendengar itu, Kelvin berpura-pura sakit. Si suami, Darryl, langsung membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter melepas pakaian Kelvin. Ia memiliki luka sayatan dan tato di lengannya. Yang lebih mengagetkan lagi, gigi bayi ini hitam seperti perokok. Saat pasutri bertanya tentang kondisi bayi ini, Kelvin mengendap-endap keluar dan mengambil tas Vanessa. Tapi, di luar, ia ditangkap polisi. Vanessa dan Darryl mengejarnya keluar. Vanessa ingin melaporkan bayi tak biasa itu. Tapi, akhirnya ia luluh dan memutuskan untuk mengadopsinya. Di rumah, ayah Vanessa curiga dengan bayi yang aneh ini. Ia mulai menyindir Kelvin. Kelvin geram. Ia memasukkan biskuit ke pantatnya. Kakek merasa rasa biskuitnya enak sekali. Saat itu, teman mereka datang. Mereka mulai menggoda Kelvin. Tapi, perhatian Kelvin tertuju pada seorang wanita berdada besar. Kita lihat cara si bayi ini menggoda wanita. Ia minta digendong. Kelvin meneteskan air liur. Ia berteriak ingin menetek. Tak masalah, kata teman si wanita, yang baru lahiran. Demi permata, Kelvin menahan siksaan ini. Setiap hari, ia pura-pura nonton kartun. Saat ini, Vanessa menghidangkan sarapan untuk ayahnya. Kelvin yang melihat makanan enak menjilat bibirnya. Saat ayah Vanessa membaca koran, ia menjejalkan bacon ke mulutnya. Saat ayah Vanessa membaca lagi, Kelvin melompat sekali lagi. Bahkan, potongan lemonnya juga ripe. Vanessa memuji ayahnya yang makan dengan lahap. Vanessa bergegas pergi kerja. Ia menyuruh Darryl menjaga Kelvin. Demi mendekatkan diri pada Kelvin, Darryl membawanya ke taman dan mengajaknya main kasti. Permainan dimulai. Darryl tidak percaya hal gaib. Tidak mungkin hal itu terjadi lagi. Ternyata, aku yang nonton di sini ikut ngilu melihatnya. Hari mulai petang. Darryl membawa Kelvin pulang. Melihat kunci mobil. Kunci, aku mau kunci. Darryl berkata, kunci ini bukan mainan. Kelvin menendangnya. Kunci, berikan aku kuncinya. Darryl malah memberikan tongkat kasti. Kelvin melemparnya dan menendangnya lagi. Akhirnya, Darryl memberikan kuncinya dengan bingung. Saat Darryl membuka bagasi, Kelvin kabur naik mobilnya. Darryl segera menyetop mobil di belakang untuk minta bantuan. Wanita ini sangat nekat. Ia segera tancap gas dan melesat pergi mengejarnya. Ia ngebut sambil telepon. Sakti, ya, juga tak lupa memenahi makeupnya. Yang lebih hebat, ia bisa menyetir dengan kaki. Lalu mengganti popok anaknya di kursi belakang. Wanita ini benar-benar luar biasa. Sementara Kelvin dihadang oleh polisi hingga bannya kempis. Mobil hilang kendali dan berhenti. Tahu dirinya dalam masalah, Kelvin lari ke belakang. Polisi tak curiga. Ia mengira Kelvin diculik. Padahal penjahatnya adalah Kelvin yang digendongnya. Sementara itu, ayah Vanessa makan siang di luar. Ia melihat berita Kelvin yang jadi buron. Benar saja kecurigaannya selama ini. Tapi, anaknya tidak akan percaya.
Jadi, ia memberi boneka beruang pada Kelvin sebagai hadiah ulang tahun. Dan mulai mengumpulkan bukti. Lihatlah betapa rukunnya mereka sekarang. Ia melempar Kelvin ke atas. Dan membiarkannya jatuh terhempas. Ternyata, ayah Vanessa sudah tahu bahwa anak pungut anaknya adalah penjahat kriminal. Mereka mulai berkelahi. Saat itu, Vanessa dan Darryl melihat ayahnya mencekik Kelvin. Kelvin berpura-pura menangis. Darryl mengira mertuanya pikun, lalu mengirimnya ke panti jompo. Ayah Vanessa berpesan pada mereka untuk memeriksa boneka beruang. Keluarga ini mengira masalah sudah selesai. Vanessa pergi menidurkan Kelvin di lantai atas. Darryl memikirkan kata-kata ayahnya. Ia mengambil boneka itu. Ternyata, di dalamnya ada kamera tersembunyi. Setelah dicolokkan ke TV, ternyata, Kelvin lah yang menjebak ayahnya. Darryl segera menangkap Kelvin. Tapi, sudah terlambat. Kelvin sudah mengambil permata itu dan kabur. Perci memberitahunya, pasti geng mafia sudah di rumah Darryl. Karena Perci mengaku permatanya ada di sana. Kelvin kaget dan panik. Karena selama ini, Darryl memperlakukannya dengan baik. Kelvin sayang padanya. Jadi, ia tak akan membiarkan mereka terluka. Mereka putar balik ke rumah Darryl. Saat itu, bos mafia sudah di sana. Di mana permatanya? Berikan padaku. Untung saja Kelvin datang tepat waktu. Benda aneh apa ini? Tanya bos mafia. Darryl mengaku Kelvin adalah anaknya. Lalu, anggota mafia menggendongnya ke atas dan menidurkannya di ranjang bayi. Saat ia mematikan lampu, anggota mafia merasa ada yang memukulnya. Tapi, di sekelilingnya tidak ada siapa-siapa. Ia mematikan lampu. Seseorang meninjunya lagi. Masa bayi ini, sih? Selamat, Anda benar. Kelvin memukulnya, hingga ia terguling ke lantai bawah. Anggota mafia yang lain menantangnya berkelahi. Tanpa basa-basi, Kelvin juga menggulingkannya ke bawah. Mereka berdua merasa dipermalukan dan menyerang Kelvin. Meski begitu, mereka bukanlah tandingan Kelvin. Kelvin melemparkan mainan pesawatnya dan berhasil melumpuhkan bos mafia. Polisi datang tepat waktu. Mereka meringkus bos mafia. Darryl berkata pada Kelvin untuk mengembalikan permata kepada polisi. Bila tidak, Kelvin juga akan ditangkap. Kelvin akhirnya mengembalikan permata itu. Darryl berpesan supaya Kelvin jadi orang baik. Kelvin pergi dengan boneka beruang sambil menangis. Oi, bro. Mau minum di rumahku? Oke, ceritaku sampai di sini. Aku Kaki Minyak, sampai jumpa.